Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu langit pecinta merpati free fly. Teman-teman, kali pagi ini saya sedang melatih burung-burung saya untuk terbang free fly ya. Bareng dua partner saya, Selen dan Valen. Nah, ini dia si Valen dan ini Selen. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai prinsip dasar melatih free fly. Nah, ini perlu dipahami bagi khususnya para pemula ya, yang ingin mencetak sendiri merpati free fly. Kita harus tahu dulu prinsipnya seperti apa ya, dasar melatihnya seperti apa. Jadi tidak asal melatih. Prinsip dasar melatih free fly pada dasarnya adalah kita melatih kedisiplinan burung ya, baik itu dari makan, porsi makan, waktu makan, cara kita melatih ya. Tidak sesimpel hanya kita melatih burung menjadi burung jinak. Kalau kita mau melatih burung itu bisa terbang free fly, kita harus menerapkan disiplin yang ketat atau disiplin tinggi ya. Pertama dari makan juga tentunya harus makan yang baik ya, agar burung tidak kurus atau tidak sakit. Oke. Pertama dari makanan, terus dari pola makan ya. Apakah mau pakai 1 hari sekali atau 1 hari 2 kali, itu bisa disesuaikan ya. Yang penting disiplin. Kalau memang mau dilakukan makan sehari sekali nah, itu pilihan. Yang paling penting lagi adalah mendisiplinkan burung ya. Misalkan dalam proses latihan dari kita melatih burung sejak piyik, bagaimana kita meletakkan burung ya. Misalkan kalau kita biasa meletakkan burung itu, misalkan nangkring, membiasakan burung nangkring di sembarang tempat ya, nantinya ketika burung itu free fly akan gampang nangkring di sembarang tempat. Valen, oke ya, auto fly dia apalagi senang, pengen terbang ya. Adalah bagaimana kita meletakkan atau menempatkan burung. Jika kita mau bikin settingan burung itu free fly, yang pertama adalah burung jelas tidak diumbar. Burung harus tetap di dalam kandang, kecuali kalau kita mau ngasih makan atau melatih ya, itu baru dikeluarkan dari kandang. Jangan dibiarkan burung nangkring di sembarang tempat, itu yang paling penting. Jika burung terbiasa turun ke tanah dari kecil ya, nanti ketika free fly pun dia akan suka dan mudah turun ke tanah. Jadi hal-hal sesimpel itu perlu kita pahami. Bahkan ketika burung itu biasa nangkring di motor sekalipun, burung itu akan punya kecenderungan nangkring di motor. Ketika diterbangkan teman-teman di spot permainan, nanti yang dicari adalah motor. Nah, itu hal-hal yang paling menyebalkan adalah hal-hal seperti itu. Kalau kita tidak mengantisipasi sejak melatih sejak dini, burung akan menjadi karakternya ngawur ya. Menempatkan burung sesuai dengan semestinya di kandang, di tangkringan, di tangan seperti ini, itu sangat penting ya. Selanjutnya adalah pointer, juga ini sangat penting teman-teman ya. Pada prinsipnya burung itu mengenali owner dari warna, entah itu glove, entah itu baju atau jaket pointer yang dikenakan oleh owner. Jadi kita pun harus disiplin menggunakan pointer ketika sejak melatih sejak dini ya. Oke. Baik, penggunaan pointer peranannya sangat penting agar burung mudah mengenali ownernya dari sisi warna ya. Oke. Jadi ketika burung terbang tinggi, yang dia kenali dari ownernya adalah pertama warna ya, karena ketika burung di atas itu tidak mengenali owner dari raut wajah ataupun bentuk tubuh owner. Jadi yang perlu teman-teman pahami adalah pentingnya pointer. Teman-teman harus pakai pointer. Bahkan ketika ngasih makan, ketika melatih FTM sejak kecil sampai dengan free fly, agar burung itu ngunci dengan pointer yang teman-teman gunakan. Ini sangat penting ya. Ini yang perlu jadi perhatian ya. Jadi dari makan juga harus disiplin, dari teman-teman meletakkan burung ya, tidak diumbar, jangan sampai burung nangkring di sembarang tempat, jangan dibiarkan burung itu nyaman di tanah. Terus teman-teman sendiri pun harus mendisiplinkan dengan pointer yang konsisten. Ketika pakai kuning ya kuning, hijau ya hijau, biru ya biru. Selanjutnya juga mendisiplinkan dengan suara-suara ataupun kode-kode, misalkan fluid ataupun nama ya.
didisiplinkan sejak kecil. Ketika teman-teman memberikan pakan terhadap burung, dibiasakan dengan kode suara, misalkan apakah peluit atau panggilan nama. Ketika memberi makan prit, misalkan burung kasih makan satu, prit kasih satu. Itu pun misalkan pakai nama Selen atau Valen, panggil namanya nggak apa-apa ya. Didisiplinkan dengan cara seperti itu. Jadi ketika dewasa, burung akan mengenali dengan kode-kode yang biasa diberikan oleh ownernya ya. Didisiplinkan dengan kode-kode atau suara penting. Tadi selain suara, panggil dengan nama, dengan kode-kode pun sama. Apakah lambaian tangan ataukah tangan dikepakan atau apa, itu bebas ya. Itu dibiasakan. Jadi ketika manggil burung dari kejauhan, teman-teman bisa dengan suara, dengan gerakan juga. Itu akan memudahkan teman-teman ketika bermain free fly. Ya, intinya pada dasarnya melatih free fly itu melatih kedisiplinan. Baik burung ataupun ownernya juga harus disiplin agar burung bisa lebih bonding ke kita, burung punya ketergantungan terhadap kita. Dan yang perlu teman-teman pahami adalah bermain free fly ataupun melatih free fly itu bukan melatih burung untuk lapar, ketergantungan dengan makan. Kadang karena prinsip dasarnya tidak tahu, ngertinya yang namanya burung free fly itu ya burung lapar, teman-teman akhirnya memberikan pakan terlampau sedikit ya, atau terlalu berhati-hati membatasi makan, yang ada adalah burung nanti bisa kurus dan sakit ya. Beri pakan sesuai kebutuhan burung. Jadi ketika mungkin melatih dari awal, bisa kita melatih pada saat burung belum dikasih makan ya, dilatih dengan makanan secukupnya. Nanti setelah burung itu selesai latihan, diusahakan dan diharuskan ini teman-teman memberikan pakan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan burung. Jangan dibiarkan burung selalu dalam keadaan lapar. Kalau teman-teman membiasakan burung dalam keadaan lapar, otomatis ketika burung itu free fly pun dia hanya bergantung ketika dalam kondisi lapar. Ketika kondisi kenyang, dia tidak akan bonding ke teman-teman. Tapi ketika teman-teman membiasakan melatih burung dalam kondisi temboloknya terisi sampai gede pun nanti enak ya. Burung kondisinya penuh tembolok pun dipanggil pasti akan mendatangi teman-teman. Jadi prinsip-prinsip yang seperti itu yang sangat mendasar, sangat pokok, harus teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum teman-teman melatih merpati fly. Ya, mudah-mudahan saran dari saya ataupun obrolan yang mungkin nggak tahu sedikit manfaatnya bisa digunakan teman-teman dalam melatih burung-burung teman-teman di rumah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.